Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk dalam materi pengujian aktivitas untuk ekstrak atau dari bahan alam. Metode yang akan kita lakukan hari ini adalah pengujian aktivitas antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkal kerusakan sel akibat dari radikal bebas. Salah satu metode antioksidan yang sederhana dan banyak dilakukan adalah metode pengujian dengan DPPH. Mari kita lihat tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk melakukan pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Berikut merupakan beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan jika kita ingin melakukan pengujian antioksidan dengan menggunakan metode DPPH. Yang pertama ada serbuk DPPH, kemudian sampel yang akan kita uji, vial coklat atau vial gelap, labu ukur dalam berbagai ukuran, etanol PA, kemudian kuvet, dan mikropipet beserta tipnya. Tahapan yang pertama, kita siapkan larutan DPPH 400 ppm dengan cara menimbang 10 mg DPPH dilarutkan dalam 25 ml etanol. Pada pengujian DPPH harus kita pastikan bahwa DPPH tidak terkena cahaya langsung, sehingga labu ukur yang akan kita gunakan harus kita bungkus terlebih dahulu dengan aluminium foil sampai di bawah batas tanda yang digunakan. Selanjutnya, serbuk DPPH yang telah kita timbang pada vial gelap kita larutkan dengan etanol. Kita larutkan serbuk DPPH yang telah kita timbang tadi pada vial gelap, kemudian kita tuang pada labu ukur. Kita ulangi prosesnya hingga DPPH pada vial terbilas sempurna. Setelah DPPH pada vial terbilas sempurna, kita atkan pada labu ukur hingga mencapai batas tanda. Larutan DPPH akan berwarna ungu violet. Setelah mencapai batas tanda, kita tutup labu ukur dan kita homogenkan. Larutan DPPH sudah siap digunakan. Tahapan yang kedua adalah tahapan penyiapan sampel uji. Sampel uji dibuat menjadi beberapa konsentrasi. Pada pengujian kali ini kita akan membuat 5 konsentrasi sampel uji mulai dari 100 ppm, 50 ppm, 25 ppm, 12,5 ppm, dan 6,25 ppm. Pada tahap yang pertama kita membuat sampel uji 100 ppm. Kemudian kita melakukan pengenceran dengan memipet 5 ml sampel uji 100 ppm, kemudian kita atkan pada labu 10 ml sampai mencapai batas tanda. Setelah mencapai batas tanda, labu ditutup kemudian kita homogenkan. Setelah selesai pada proses pengenceran, sampel telah siap dan siap dilanjutkan untuk tahap pengujian aktivitas antioksidan. Tahap selanjutnya adalah tahap pengukuran aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Pada kali ini, instrumen yang akan kita gunakan adalah spektrofotometri pada panjang gelombang 520 nanometer. Pertama, kita lakukan dulu untuk auto zero dengan meletakkan 2 kuvet yang berisi pelarutnya saja. Di sini kita menggunakan etanol. Setelah kuvet masuk ke dalam, kita tekan auto zero untuk blanko. Tahap selanjutnya adalah penyiapan kontrol. Di sini kontrol disiapkan dengan mencampur larutan DPPH dengan pelarut. Pelarut di sini yang kita gunakan adalah etanol. Pencampuran di sini dilakukan dalam vial gelap. Setelah tercampur, kita aduk perlahan
dan kita diamkan untuk inkubasi selama 15 menit. Setelah inkubasi 15 menit, larutan kontrol yang telah disiapkan kita ukur pada spektrofotometer. Kemudian kita baca absorbansinya. Di sini kita melihat bahwa kita mendapatkan absorbansi untuk kontrol di angka 0,876. Setelah melakukan pengukuran kontrol, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran terhadap sampel. Dengan cara yang sama dan komposisi yang sama, kita akan mencampurkan sampel dan DPPH dengan perbandingan yang telah ditentukan. Untuk memudahkan, kita tuang dulu sampel dari labu ukur ke dalam beker gelas supaya kita lebih mudah dalam pemipetannya. Setelah itu, kita inkubasi selama 15 menit. Setelah 15 menit, sampel diukur menggunakan alat spektrofotometri untuk melihat nilai absorbansinya. Pengukuran sampel kita mulai dari konsentrasi yang paling kecil. Di sini kita melihat pada sampel 6,25 ppm terjadi penurunan absorbansi menjadi 0,815. Prosedur yang sama kita ulang untuk konsentrasi yang selanjutnya. Setelah 15 menit, sampel dimasukkan kembali ke dalam spektrofotometer untuk dilakukan pengukuran absorbansi. Setelah semua sampel diukur, kita dapat melihat bahwa pada absorbansi terjadi penurunan jika dibandingkan dengan kontrol. Untuk perlakuan, kita harus melakukan replikasi minimal 3 kali untuk masing-masing konsentrasi pada sampel. Setelah kita mendapatkan semua datanya, kita akan menentukan nilai IC50 dengan menggunakan persamaan regresi linier. Sekian video untuk materi praktikum hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan dan sehat selalu. Terima kasih.